Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastriawan Ulul Albab dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Teknik Informasi dan Komunikasi. Akan membacakan isi dari tugas makalah agama tentang poligami. Pengertian poligami yaitu kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli atau polus yang berarti banyak atau gamin, atau gamos yang berarti perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan poligami sampai maksimal 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil seadil-adilnya, maka cukup satu istri saja atau monogami. Dan hal tentang poligami sudah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Kemudian adalah syarat-syarat dan tata cara suami yang akan melakukan poligami. 1. Membatasi jumlah istri. Jumlah istri di sini yang dapat atau sah dilakukan tentang poligami maksimal adalah 4 orang dalam waktu yang bersamaan. 2. Dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Laki-laki itu dapat berbuat adil bagi istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu dalam pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak dapat berbuat adil. Dan berdasarkan ayat 3 surat An-Nisa bahwa poligami dilarang apabila seorang suami yang akan poligami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. 3. Bukan dua wanita bersaudara. Dalam melakukan poligami dilarang mempertemukan dua wanita yang bersaudara. Pernikahan yang dilakukan terhadap wanita yang memiliki hubungan darah tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, tidak melalaikan ibadah. Seorang yang melakukan poligami harusnya ia bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rajin dalam beribadah. Namun ketika setelah ia melaksanakan syariat tersebut tapi malah melalaikan ibadah, maka poligami menjadi fitnah hukumnya baginya. Dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. 5. Memberi nafkah lahir dan batin. Mampu memberi nafkah kepada para istri adalah syarat mutlak bagi yang ingin berpoligami. Kemudian tata cara melakukan poligami. Islam memperbolehkan poligami sebagai alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab lainnya yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Tata cara yang diperbolehkan untuk melakukan poligami sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana ada pengecualian pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau poligami dengan ketentuan atau persyaratan sebagai berikut. 1. Suami mengajukan permohonan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya dengan syarat ada persetujuan dari istri-istri. Jika istri tidak mungkin untuk memberikan persetujuan, tidak ada kabar dari istri minimal selama 2 tahun dan sebab lainnya perlu mendapat penilaian dari hakim. Poin kedua, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
Poin ketiga, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. 2. Pengadilan agama hanya memberikan izin poligami jika poin pertama, istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami di Indonesia juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Kemudian, akibat poligami tidak tercatat sah dalam pemerintahan, ataupun akibat dari poligami tidak tercatat dalam bentuk dampak hukum, yaitu tidak terjaminnya hak-hak istri dan anak hasil nikah yang tidak tercatat disebabkan status perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, serta dampak sosial yang berujung pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Undang-undang poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperjelas dalam aturan pelaksanaannya pada PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan poligami. Kemudian Undang-Undang Perkawinan pada PP Nomor 10 Tahun 1983 sudah diubah dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 mengatur tentang prosedur poligami, salah satunya syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang merupakan syarat alternatif, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan. 3. Istri dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya diatur dalam pasal 5 mengenai syarat kumulatif, yaitu 1. Adanya persetujuan istri. 2. Adanya jaminan nafkah dan keperluan hidup bagi istri dan anak. 3. Suami harus berlaku adil terhadap anaknya. Kemudian adapun sanksi atas pelanggaran aturan poligami dalam mempertahankan menjamin Undang-Undang Nomor 1 1974 agar ditaati. Adapun sanksi perdata diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa seorang suami akan beristri tanpa ada izin dari pengadilan atau istri kawin dengan laki-laki lain, perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh istri atau suami yang bersangkutan. Kemudian dalam sanksi pidana dalam pasal 45 peraturan PP Nomor 9 Tahun 1979 dinyatakan poin 1 kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3.10 ayat 3 Tahun 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat 1, 11, 13, dan 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan. Dan tindak pidana yang dimaksud pada ayat di atas adalah pelanggaran pasal 40 ayat 1 huruf A ancaman pidana atau ditujukan kepada mempelai, sedangkan pasal 40 ayat 1 ancaman pidana ditujukan kepada pejabat pencatatan perkawinan atau PPN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan makalah kali ini. Sebelumnya terima kasih dan saya cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.